Baik, langsung saja kita mulai ya. Apa sudah muncul? Iya, sudah keluar tampilan di layar. Oke. Jadi CSWA itu sendiri yaitu Certificate SolidWorks Associate. Nah, jadi ini ujian dasar yang biasa kita bilang untuk SolidWorks. Bisa kita lihat di sini apa saja yang ada nanti di CSWA. 3 soal mengenai drafting dan competition. Ini lebih ke pengetahuan kalian nanti untuk tentang gambar. Lalu ada 2 pertanyaan dengan teknik sketching, boss, extrude, dan modification of key dimension. Lalu 2 pertanyaan lagi untuk revolve, sketching, extrude, dan circular pattern. Dan ini 2 ini poinnya itu 15. Sedangkan poin terkecil itu 5 poin. Lalu ada 3 question mengenai sketching, sketch offset, extrude cut, difficult geometry modification, dan dimension. Terus 4 soal mengenai assembly. Biasanya ini part assembly itu sudah disediakan oleh si SolidWorks itu. Jadi kita tinggal download dan mengikuti perintah soal tersebut. Jadi nggak selamanya harus sketch atau membuat gambar membuat part. Nah, ini contohnya nih. Kurang lebih ya hampir sama seperti ini, cuman ya beda beda gambar saja. Cuman teknik dan cara pengerjaannya itu sama. Ini untuk part yang nanti yang akan dicari mesh-nya menggunakan material IC 1020 ini soalnya. Jadi soal 1 sampai 3 gitu biasanya dia partnya sama, cuman beda dimensi ABC-nya ini. Ya kan kalau kita lihat di soal ini kan sudah ditentukan. A-nya berapa yaitu 81, B-nya 57, C-nya 43 gitu. Kemudian untuk yang assembly, nah ini kita cari XYZ-nya. Dengan toleransi itu 1% itu kesalahan. Jangan lebih dari itu. Misalnya A ini 25 derajat. 25. Terus B-nya 125, C-nya 130. Kita tentukan nanti dengan mat. Untuk contoh soal nanti bisa saya share. Oh, dan satu lagi, sebelum kalian itu bisa mendownload file-file latihan itu ada di Nah, ini untuk file-file latihan untuk di Essentials. Produknya kita cari SolidWorks. Tahunnya ini menyesuaikan dengan versi komputernya. Lalu cari yang Essentials. Lalu soal. Nah, ini bisa di-download. Atau enggak, search biasa aja yang ini.
Kita pakai yang ini aja. Essential, lalu langsung search aja, langsung ini bisa kalian download. Nah, Mas belum terlihat di layar. belum muncul? Belum. Oh, baik. Bentar. Sudah muncul belum? Udah, Mas. Saya ulangi lagi ya. Jadi klik aja di Google SolidWorks Training File. Lalu klik yang paling atas ini. Nah, pilih produknya SolidWorks CAD, lalu rilis versionnya tuh tahun berapa, menyesuaikan dengan SW kalian aja. Lalu pilih yang essential, lalu search. Nah, ini bisa kalian download file-file latihannya itu. Oh ya, sebelum melakukan ujian, disarankan untuk mendownload Tangix ini, Tester Pro. Jadi ini wajib kalau untuk melakukan ujian ini, wajib harus menggunakan Tester Pro ini harus di-download. Saya contohkan, saya sudah mendownload untuk Tangix ini. Ini udah saya download, langsung saja di yang application ini, file application, langsung aja diklik 2 kali. Lalu ini next continue saja. Oh iya, jangan lupa ya harus terkoneksi dengan internet. Nah, bagi yang belum punya akun, silakan untuk membuat akun terlebih dahulu di sini. Tapi jika sudah, tinggal masukkan emailnya. Karena saya sudah punya akun, saya masuk menggunakan akun saya dulu. Gitu. Tunggu sebentar. Continue.
Jika sudah, pilih yang SolidWorks. Jika kalian sudah punya voucher, itu tinggal masukkan. Nah, dan untuk di SolidWorks ini, CSWA. Nah, ini free. Bisa kalian coba nanti, tapi dengan syarat harus mempunyai akun terlebih dahulu. Ini sampel exam CSWA. Nah, pilih bahasanya, lalu bisa langsung start exam. Untuk sampel lah. Oke, kembali ke materi. Jangan lupa untuk ini diperhatikan ya. Kita pakai milimeter. Oh iya, sedikit. Kemarin ada yang ketinggalan materi sedikit mengenai draft. Oke, kita buat dulu ya di sini. Misalnya saya membuat rectangle. Ini ukurannya 200. Untuk teman-teman yang di rumah sudah punya SolidWorks, bisa kalian ikuti sambil mencoba-coba. Maaf Pak, layarnya tidak berubah Pak, masih dalam folder Pak. Masih folder ya? Iya betul Pak. Sebentar. Sudah ya? Oke, sudah saya lanjutkan. Ini 200. Nah, di SolidWorks ini ada namanya draft. Caranya kalau kita S2 biasa kan tidak ada kemiringan ya. Draft ini fungsinya itu membuat kemiringan sudut. Kita makanya middle plane. Terus kita masukkan draftnya mau berapa derajat. Bisa kita lihat. Di sini dia akan miring. Nah, ini terserah mau berapa derajat. Sesuai kebutuhan kalian aja. Kemudian kita oke. Nah, dia akan menjadi miring seperti ini. Atau juga bisa seperti membuat corong. Misalnya begini. Nah, ini bisa di sel kalau ingin membuat corongan. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu ada juga extrude cuman up to next. Saya membuat sketch dari rackpan ini menuju extrudan yang ini. Bisa saya membuat lingkaran. Kita kasih 20 misalnya. Nah, kalau kita extrude biasa,
Misalnya seperti ini. Dia tuh sebenarnya sampai dalam. Nah, cuman kalau ada lagi namanya up to next. Nah, dia tuh mengikuti si profil si draft yang ini. Ini namanya up to next. Kalau up to surface, kalau kita klik surface-nya, nah, dia hanya sebagian. Tuh, tidak seluruhnya tuh. Masih ada sisa di sini. Jadi hanya atas yang kena. Jadi bisa menggunakan up to next. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke assembly ya. Nah, di sini saya mempunyai file assembly. Bentar. Untuk file yang tadi saya kasih tahu itu downloadnya di SolidWorks training file, terus pilih yang esensial. Lalu gunakan versinya itu sesuai SW kalian 2000 berapa. Ada di sebentar. Nah, ini untuk file nanti. Cuma kita harus buka assembly-nya dulu. File, klik new assembly. Lalu kita cari file. Dan untuk part yang pertama kita masukkan itu biasa dibilang itu base-nya. Jadi part yang bersangkutan dengan part-part lain. Misal untuk yang ini kita menggunakan bracket. Ini untuk base. Nah, kita klik aja di sini dulu. Nah, untuk part pertama yang biasa dimasukkan, dia itu langsung fix. Bisa kita lihat, ini tidak dapat bergerak. Caranya biar dapat bergerak, klik sini, klik kanan, lalu klik float. Nah, dia bisa dipindahkan. Lalu untuk XYZ itu sebenarnya taruh di mat. Jadi kita harus menentukan meta terlebih dahulu untuk agar di posisi 0,0. Caranya kita buka sebelah sini. Lalu buka bracketnya. Kita mat front dengan front. Oke. Lalu top dengan top. Lalu right plane dengan right plane. Nah, dari posisi seperti ini, lalu masukkan lagi part-part lainnya. Ini bisa langsung saja kita masukkan semuanya dengan cara klik, lalu tekan shift, semuanya, open. Nah, ini taruh aja dulu sembarang. Oke. Saya ingin memasukkan si lingkaran ini ke dalam sini. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa langsung tekan saja di sini face-nya. Lalu face dengan ini. Lalu pilih concentric.
Cuman kita menggunakan matte biasa terlebih dahulu aja. Ini kita matte dengan ini. Bisa kita lihat itu masih berputar. Lalu face ini kita consider dengan tas ini. Untuk di CSWA nanti itu tidak ada drafting ya, drawing. Jadi biasanya itu membuat part, lalu assembly untuk menentukan mesh-nya. Itu juga untuk assembly itu biasanya file sudah disediakan. Oke. Lalu selanjutnya saya ingin memasukkan ini ke tengah sini. Caranya, klik saja lingkaran dalamnya, lalu klik lingkaran yang ini. Jika masih bisa gerak tuh. Bagaimana caranya ini agar bisa di tengah-tengah ini dengan ini. Klik saja face-nya. Misalnya begini ya. Klik face ini dengan face ini dengan sorry. Kita close aja dulu. Klik face ini dengan face ini. Sambil ditekan kontrol ya. Sini. Lalu yang ini. Nah, itu otomatis akan muncul lambang width ini. Lambang width ini agar dia berada di posisi tengah-tengah. Nah, bisa kita lihat dia sudah berada di tengah. Kemudian ini pun sama saya ingin masukkan ke dalam sini. Klik saja lagi matte. Posisinya ini juga belum tengah, sama kayak tadi. Kalau tidak terlihat bagian sebelah sininya, ini kita hide saja, bisa klik kanan, lalu klik hide components. Nah, ini kan belum di tengah, tapi dia sudah. Nah, kalau ingin mengedit matte-nya, bisa klik di sini untuk mengedit matte-nya. Misalnya ini untuk dihilangkan konsentriknya, atau salah matte-nya posisinya di mana itu salah, itu bisa di delete aja lalu bikin matte baru. Misalnya seperti ini. Ini konsentriknya misalnya saya hapus saja. Dia ke ini dengan ini jadi kembali bebas lagi. Tadi padahal dia sudah matte. Saya Ctrl Z saja lagi ya. Nah, dia sudah kembali. Oke, sudah. Kemudian yang saya hide tadi bisa kita lihat lagi, kita tampilkan. Nah, kalau untuk gambaran putih seperti ini berarti tandanya komponennya di hide. Kalau kuning seperti ini dia tidak di hide.
Kita munculkan kembali, klik gambar yang lambang mata ini, show components. Lalu bisa di matte. Oke. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam sini. Dia kan pin ini kan membutuhkan 2 pin ya. Untuk satu lagi di sini. Caranya untuk mengcopy bagaimana? Kita nggak usah cari lagi di sini terus pinnya. Klik saja pinnya. Lalu tekan Ctrl, lalu drag. Nah, dia akan menjadi 2 atau bisa dibilang ini mengcopy lah. Masukkan. Satu lagi. Nah, ini ada yang salah berarti. Salah matte. Nah, kita bisa putar seperti ini. Terus saya ingin masukkan ini. Oke. Lalu saya samakan face ini dengan face ini. Tidak sama. Dan bagaimana caranya memberi jarak pada matte ini? Jadi saya ingin memberi jarak misalnya 2 mili atau 1 mili antara sini dengan sini. Klik saja ini dengan ini. Lalu di sini ada tulisan limit distance. Atau enggak distance. Maaf. Kita masukkan misalnya 2. Oh, ini belum keganti, maaf. Jangan lupa, ini saya sering lupa juga nih. Selalu gunakan milimeter biasanya. Nah. Dia hanya sampai 2 saja. Jadi dia mempunyai jarak. Kemudian ini saya match ini dengan ini. Lalu sini dengan face ini. Oke. Lalu tinggal ini dengan ini. Lalu face ini dengan face ini. Jadi selama meta masih kalian pakai, ini bisa terus berkali-kali. Jika sudah, dan oke. Ctrl 7. Bisa kita lihat. Kurang lebih seperti ini benarnya. Ada yang ingin ditanyakan dari Asmi ini? Untuk CSWA nanti itu waktunya kurang lebih 3 jam.
14 soal biasanya. Izin bertanya boleh, Mas Prosinir. Oke, saya lanjut. Ada di SolidWorks itu namanya configuration and equation. Jadi fungsinya ini untuk configuration and equation ini, jadi kita membuat suatu part, namun bisa membuat beberapa part, banyak part, berbeda ukuran. Misalnya saya kasih contohkan ya. Kita buat part baru. Assembly ya. Salah. New part. Oke. MMGS. Sip. Misalnya saya membuat suatu benda ini deh. Silakan yang ingin bertanya sembari saya jalan untuk equation ini. Saya tadi izin bertanya, Mas Prosinergi. Ya, silakan. Kedengaran suara saya. Dengaran. Jadi untuk mekanisme mengikuti ujian CSWA ini itu nanti ada soal yang akan diberi oleh Mas Presinergi seperti itu, terus kita membuat atau bagaimana sih? Saya masa kurang nangkap gitu mekanisme ikut ujian CSWA. Makasih. Oke. Jadi CSWA ini ujian yang diadakan oleh si SolidWorks langsung. Jadi ini internasional. Cuman kita melalui internet daring gitu. Tapi ini internasional dari SolidWorks langsung. Jadi bukan dari PT Prosinergi itu sendiri. Jadi kita tidak membuat soal, kita hanya membantu untuk teknik-tekniknya. Gini loh caranya untuk di CSWA nanti apa saja yang keluar gitu. Perkiraannya seperti itu. Nah, jadi kita tidak membuat soal dan tidak mengeluarkan sertifikat CSWA itu tersendiri. Berarti untuk latihan atau soal-soal itu berarti didapatkannya dari yang tadi Mas beritahu di training files itu. Itu cuma untuk latihan aja. Latihan aja. Soal yang langsung nanti dari langsung melalui Tangix tadi itu. Jadi Tangix itu di-download dulu. Lalu kalau misalnya sudah punya voucher, bisa langsung dimasukkan vouchernya untuk mengikuti ujian. Dan voucher itu bisa dipakai satu kali saja. Jika gagal, udah. Vouchernya sendiri itu, saya kurang paham maksudnya vouchernya. Voucher itu, nih, saya buka Tangixa lagi ya bentar. Soalnya tadi kayaknya layarnya belum terbuka deh. Untuk yang Tangix itu. Oke, sebentar. Nih, ini yang Tangix itu, yang aplikasi Tangix untuk ujian. Lalu klik continue saja. Untuk tampilannya belum berubah, Mas. Oh, belum berubah. Belum berubah. Wait. Udah ya, udah terlihat ya.
Sudah Mas, sudah terlihat. Ya, Nah, sudah. ini yang file yang tangis itu yang sudah saya download di 3D Experience Virtual Tester itu. Nih. Cari yang application. Nah, ini untuk kalian yang ingin mengikuti ujian itu harus membuat akun terlebih dahulu. Ini kalian isi semuanya, lalu kalau sudah punya akun, misalnya saya pakai akun saya. Nah. Dan emailnya itu jangan email yang buat main-main game ya. Itu soalnya ini kan ujiannya internasional, masa buat pakai email-email yang buat mainan gitu. Sayang aja gitu kalau misalnya lupa email atau lupa password. Mas. Nah, nih. Ini untuk ujiannya kalian mau yang mana? Kalau SolidWorks ya SolidWorks kita pilih. Nah, ini yang voucher tadi. Voucher itu beli. Nah, nanti kalau mau beli bisa koordinasi juga sama pihak UPN atau pihak kita langsung. Nah, kalau sudah punya, masukin saja vouchernya. Nah, ini untuk free exam juga ada. Ini gratis. Lalu bisa start exam. Itu bisa langsung dimulai. Oke, gitu. Berarti harus memasukkan voucher terlebih dahulu dan vouchernya itu harus konfirmasi Beli. ke BN atau Prasinergia itu beli. Ya, Boleh tahu itunya nggak? Maksudnya kayak harganya. detailnya. Saya jujur baru join hari ini. Untuk CSW itu harganya kurang lebih 1,4 juta kurang lebih. Yang kemarin itu informasi gimana Mas? Yang apa dapat voucher dari Pro Sinergi 200 voucher ya, free. Itu yang paketnya kayak kurang tahu juga untuk yang pembelian di UPN ini. Nanti coba saya tanyakan ke Mbak Dita. Iya, karena kemarin saya konfirmasi ke Mbak Ditanya untuk sertifikat CSWA. Kita dapat 200 voucher gratis free sebanyak 200 voucher. Nanti saya mintakan langsung sama Mbak Dita untuk memberitahu tentang voucher ini. Soalnya saya juga belum tahu ini untuk paket untuk UPN ini berapa. Soalnya itu bagian ke salesnya nanti. Iya, nanti coba tolong dikonfirmasi ke Mbak Ditanya, karena kemarin saya udah komunikasi dengan Mbak Dita untuk vouchernya. Informasi kemarin dapat 200 voucher gratis free yang harus dihabiskan selama 1 tahun, 1 year. Ya, nanti saya obrolkan lagi Mbak Dita itu apakah benar 200 atau berapa dapatnya. Itu soalnya kan masuk ke paket pembelian. Gitu. Terima kasih Mas Bro Sinergi dan Pak Damora atas informasinya. Bisa dilanjutkan. Iya. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi dalam CSWA itu kan ada beberapa soal seperti ini. Nggak kelihatan ya. Jadi beberapa soal itu bisa dibilang partnya sama, cuman di soal kedua itu hanya beda dimensi untuk menentukan mesh-nya. Di sini menggunakan teknik equation. Kita buat contoh dulu ya. Rektangular. Nah, bagaimana caranya saya ingin membuat part lagi seperti ini, namun tidak membuat di file new lagi. Jadi ini bisa diedit.
Caranya ada di sini. Klik sini, cari tools. Ada di sini namanya equation. Nah, misalnya saya ingin menentukan PLT-nya, panjang lebar tingginya. Saja sini P, enter, sama dengan. Ini harus menggunakan sama dengan ya, kalau tidak gak bakal bisa. Sama dengan misalnya panjangnya itu 200. Enter lagi. Lebarnya 100, bisa. Sama dengan. Lalu klik OK saja. Nah, di sini ada namanya Configuration Manager. Cuman tanpa ini juga kita bisa dengan cara klik annotation, lalu show feature dimension. Nah, yang tadi kita sudah lihat, kita masukkan saja, kita edit dimensinya, klik 2 kali, harus menggunakan sama dengan lagi, sama dengan. Lalu ada di sini global variance. Kita pilih yang tadi kita sudah masukkan, P-nya itu 200. Dia akan otomatis berubah. Sama dengan lagi global variance 100. Loh. Nah, ini kan belum update ya. Caranya untuk mengupdate itu klik aja Ctrl B. Nah, dia berubah. Dimensinya ini mengikuti equation yang tadi kita buat. Ada juga di sini namanya configuration. Untuk configuration ya. Tadi itu hanya equation biasa. Jadi sini kita dapat membuat banyak part tapi beda dimensi. Kita buat dulu partnya misalnya di sini. Ini misalnya 300. Ini. Nah, asal aja dulu. Lalu sini kita klik kanan, add configuration. Nah, ini untuk part kedua ini mau kita namakan apa? Misalnya kotak. Lalu kita oke. Lalu masuk ke tools, masukkan equation. Terus oke. Di sini dimensinya bisa kita ganti. Dengan catatan ininya harus checklist dulu ya kalau partnya yang kita ganti. Sama dengan
ininya kita ganti disconfiguration. Disconfiguration ini berarti hanya part yang saya namai kotak tadi. Klik teman-teman Global Res ini 100. Nanti disconfiguration. Configuration ganti klik update, Ctrl B. Nah, kita lihat. Nah, dia berbeda kan? Jadi dia bisa mempunyai dua part ini yang berbeda. Jadi ini part yang pertama kita buat tidak berubah ukurannya. Lalu ini part kedua yang kita buat tadi. Oke. Untuk equation ini ada yang ingin bertanya? Oke, saya lanjut. Lihat tidak untuk soal CSWA. Nah, ini contoh untuk equation ini biasanya digunakan di sini nih. Biasanya yang ada A, B, C-nya ini biasanya untuk soal kedua dia akan berubah A, B, C-nya. Ini untuk nomor 2 nih. Ini nomor 3. Ini A, B, C-nya segini. Di soal. Lalu nomor 5 ini A, B, C-nya segini. Hanya diganti A, B, C-nya doang. Dan ada berapa tambahan part bagian. Jadi ini extrude cut. Saya akan membuat ini. Oh iya. Sini aja. Nanti di sini saya masukkan material. Karena untuk mencari mesh properties itu biasanya harus ada material lah. Material di sini. Kita buat dari front plane. Untuk agar cepat menggunakan sketch, kalian bisa menggunakan line ini dengan mouse gesture. Caranya yaitu klik mouse sebelah kanan, ditahan, lalu geser ke atas atau ke bawah. Nah, di sini ada pilihan. Kalau ke atas untuk dimensi, untuk kiri itu untuk line, kanan untuk lingkaran, lalu ini untuk rectangle. Nah, ini kalian pilih yang mana. Misal saya mau bikin garis. Kiri berarti langsung jadi garis. Lalu untuk mengukur dimensi ke atas langsung. Oke. Dan untuk pengaturan mouse gesture ini adanya di sini, bisa kita custom juga. Customize. Nih, mouse gesture. Misalnya line-nya ini mau diganti sama spline. Spline ini garis yang kayak begini. Lalu diganti, cari aja tulis spline. Lalu drag kayak gini terus taruh sini.
Karena saya tidak ingin ganti, ini sudah bawaan defaultnya juga, yang saya ganti. Jadi gunakan senyaman kalian untuk men-sketch, membuat gambar agar lebih cepat. Sudah saya membuat ini. Dan membuat arc itu bisa menggunakan di keyboard A, tekan saja A. Nah, dia akan melengkung. Ini saya buat asal aja dulu, nanti kita kasih dimensinya. Tekan A lagi. Tekan A lagi. Nah, ini kan masih ur-auran ya, bisa dibilang dimensinya. Kalau sudah gini, udah oke aja dulu. Kita masukkan equation-nya. Tools, equation. Nah, kita lihat di soal ini berapa. ABC-nya itu A itu sama dengan 81, B 57, C 43. Jadi kita masukkan A sama dengan 81, B sama dengan 57, C sama dengan 3. Oke saja. Oke, lanjut ke sketch. Kita lihat ukurannya. Ini di sini 9. Unlock kalau nyala. Nah, salah. Ini sudah ya. Untuk garis yang warna kuning itu berarti ini kelebihan dimensi. Misalnya begini. Nah, ini kelebihan dimensi nggak boleh. Tujuh. Lalu ini kita lihat ini belum tangen. Caranya klik garisnya, kontrol, lalu dia muncul rectangle. Ini 24.
Kemudian ini kita buat horizontal. Ini kita atur aja ke atas. Ini 19. Incidence. Ini R29. Untuk CSWA itu ujiannya itu kalau nggak salah itu 3 jam waktunya ya. Ini kalau salah ini kita back aja lagi. Duh, 29. Ini dengan ini sama B. Kemudian ini radius 19. Jarak sini 14. Lalu ini dengan sini panjangnya sama dengan A. Sama dengan variance dengan ini insiden.
Kemudian kita lihat lagi apa ada yang masih kurang untuk sketsnya. 11/5. Lalu ini masih kurang. Oke. Ada yang dimensi masih kurang, namun ini masih belum sempurna. Kita cari dimensi yang berlebihan. 9. Dorokomimasyo. Ini. Ini kita delete aja dulu. Ini dengan ini. 19. Ini dengan ini. Dengan jika kita lihat ini belum sempurna karena di sini kalau kita lihat soal ini agak lebih kecil. Perlu diperhatikan, agak menjebak soalnya ini. Ini sudah jadi, tinggal si lingkaran. Diameter 14. Jadi sini 14. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali, sketsa itu harus fully define. Fully define itu berarti sketch ini harus hitam. Ini contoh sketch yang baik, hitam semua. Jadi kalau belum hitam, kalian cari referensi dimensinya itu agar menjadi hitam. Lalu kita extrude. Misalnya 10. Kita lihat C-nya itu berarti 43. Ini ketebalannya sama dengan C. Sama dengan C. Update, Ctrl B. Ini kita matikan saja. Nah, kita lihat soalnya itu, dia ditanya mesh-nya.
Nah, berapa overall mass-nya? Kalau kita lihat, kita perhatikan lagi di sini materialnya itu IC 1020 steel. Kita cari, dan ini jangan lupa nih, unit ini diperhatikan mmgs atau milimeter. Ya, decimal place itu 2, berarti 2 angka di belakang koma. Material, klik kanan, edit material, cari IC 1020. IC 1020. Nih, ini untuk density-nya 79, udah otomatis dia. Lalu klik apply. Terus, bagaimana cara kita melihat benda tersebut sudah mempunyai material? Pertama dari warnanya pun sudah berubah. Lalu kita lihat di sini, dia sudah muncul IC 1020. Berapa mesh-nya? Cara mengeceknya, kita klik di sini, evaluate. Lalu ada sini namanya mesh properties. Nah, ini mesh. Yang tadi saya bilang untuk assembly ini nanti ada di XYZ-nya itu. Ini XYZ. 939,54 gram. Kita lihat apakah ada. Ini. Jawabannya D, 939,54. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jadi untuk melihat mesh itu dievaluate. Ada juga di sini measure. Measure ini biasanya ya untuk melihat berapa panjangnya, tapi hanya untuk sementara, bukan memberi dimensi seperti ini. Kita klik misalnya edges-nya 24. Panjangnya ini berarti edge ini 24. Lalu kita klik face-nya. Nah, di area sini. Ini digunakan biasanya sih buat ngukur-ngukur kalau misalnya bendanya ada solid tanpa malas untuk edit sketch gitu, untuk melihat sementara doang apakah benar atau enggak dimensinya gitu. Ini untuk mesh yang tadi. Oke. Untuk soal nanti di SW itu ujian tidak sama seperti ini. Bentuknya tidak sama seperti ini. Cuman mungkin teknik pengerjaannya itu sama begitu. Dan untuk nomor 1, nomor 2 ini nih. Biasanya pengetahuan tentang gambar teknik kalian. Ini apa jawabannya? Lalu kita lihat. Nah, di soal berikutnya ini kan ABC-nya ini berubah. Kita tinggal ganti ABC-nya aja yang tadi. Annotation, show, feature dimension. Kan masih segini. Kita lihat di sini tools, questions. Nah, ABC-nya ini kita ganti 845945. 45. Kita lihat dia telah berubah. Kalau ukurannya berubah, otomatis si mesh properties ini pasti akan berubah. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk material. Takutnya untuk
soal berikutnya itu materialnya berbeda, cuman untuk bendanya sama. Materialnya kita lihat ini masih sama. Oh ya, biasanya itu di JSWA atau ujian-ujian SW lainnya, pilihannya itu ada pilihan ganda dan ada esai. Gitu. Jadi campuran. Nah, ini nomor 2 ada tambahan soal. Nomor 4. Maaf. ABC-nya segini sudah kita ganti, tinggal kita edit atau kita potong. Kita lihat dimensinya. Kan kita lihat bendanya ini berbeda dengan si yang awal. Jadi ya diperhatikan baik-baik. Ini kita matikan saja notasinya. Lalu klik face ini untuk sketch. Nah, lihat ukurannya 1952. Nah, jadi kalau sudah biru hitam biru berarti dia sudah sama ukurannya. Sudah mempunyai relation. Ini 19. Jadi tidak usah. Kemudian saya ingin menggunakan si fitur ini menjadi sketch. Caranya klik convert entities, lalu klik bendanya, klik OK. Nah, dia sudah mempunyai sketch yang sudah mengikuti si fitur. Lalu ini ingin saya potong hanya bagian ini dan bagian ini. Klik Start. Select contours yang mana 1, 2. Sebesar 19. Ganti di sini 19. Dia sudah terpotong. Kemudian ada di sini potongan sebesar panjang 12, sejauh 12 dari plan facing ini. Kita kalau caranya yang membuat plan lagi, bisa di sini plan, klik face yang ini, kita tentukan arahnya mau kemana, ke sini sejauh 12. Lalu kita sketch.
Kasih ukuran di sini. Oh, tidak bisa ya. Begini, kita buat ini aja dulu. Convert entities, klik Vesta, kita buat relation garis membantu sketch. Satu dengan jarak 36. Lalu extrude cut. Sejauh 24. Ini kita hide saja. Lalu di sini ada lingkaran. Sketch. Atlas. Atlas. Sebelas. Cut. Ini bisa kita pilih sebagai stroke all. Stroke all itu berarti dia tembus semuanya. Atau juga up to surface. Nah, kalau benda kayak gini bisa kita gunakan up to surface juga. Klik surface yang ingin kita pilih. Oke. Nah, ini nomor 5 ini berarti dia soalnya itu esai, tidak ada PG seperti nomor 3. Jika ditanya mesnya itu berapa, ada di sini nih, sebesar 0,5676 grams. Jadi perlu diperhatikan untuk penggunaan sketsnya itu harus dengan baik dan pembacaan dimensi gambarnya. Di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk teman-teman di rumah, silakan mencoba saja. Sambil mencoba kalau yang sudah diinstal SV-nya di laptop. Ini juga sama ini, hanya beda di sini dan ada tambahan selnya di sel.
Coba kita akan buat selnya. Nah, di fitur, klik sel, lalu face yang tertutup, maksudnya yang terbuka. Kemudian di sini kita lihat berapa tebalannya. Full amount of mass. Dia ini sebesar 1 mili. 19, dan ini 12. Ini tuh. Ini 9 C kurang 19. C-nya itu nah, ini belum saya ganti untuk equation-nya, ganti lagi, klik equation, lihat soal A65844. 6 8 4. Oke. Nah, ini sudah berubah. Show feature dimension. Sudah berubah. Nah, ini yang ciri-ciri menggunakan equation itu ada tanda seperti ini. Kita lihat. Ini terpotong. Untuk menghilangkan ini, nah, kalau kita lihat, dia tidak ada lingkaran yang menonjol. Itu adalah fitur cepat. Saya ulangi lagi ya. Untuk mendelete, kalian nggak usah perlu bikin sketch lagi di sini untuk mendelete sampai sini. Itu tidak usah. Jadi nggak usah pakai extrude cut, tapi cukup dengan klik lalu kontrol bagian mana saja yang ingin di delete. Klik face ini, sehingga mendelete face ini. Kalian klik kanan. Di sini ada namanya delete. Langsung saja di OK. Delete and paste. Ya sudah terganti. Ada yang ditanyakan silakan.
Siapa yang ingin bertanya? Oke, saya lanjutkan. Untuk ini masih belum kita sel. Convert entity saja. Oke. Lalu root cut. Sini ada pilihan sketch plane, offset, nah, ini sejauh maaf salah. Ini sejauh 12. Ini benar. Sudah bolong. Kalau ingin lihat gambar potongannya, klik section view saja. Kemudian dari atas. Nah, 12 betul. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah, untuk berikutnya soal-soal ini ada assembly. Assembly ini saya bilang ini poinnya paling besar. Jadi biasanya itu kalau assembly itu untuk menentukan X, Y, Z-nya doang. Oke. Masuk ke assembly. Di sini saya punya contoh partnya. Gimana ya? Sebentar, saya lupa. Naruh file di mana? File.
Sebentar saya mencari file assembly-nya dulu di mana. Bukan. Sebentar. Demos. Jadi ini untuk assembly itu filenya sudah disediakan dari soal latihan soalnya. Jadi kita tinggal download dan diusahakan kita sebelum mengikuti ujian itu harus membuat folder. Jadi folder hasil downloadan itu nantinya akan lebih gampang mencarinya. Bentar saya mencari file assembly-nya, saya lupa naruhnya. Saya ulangi kembali ya, biar lebih detail lagi. Tadi tidak terekam. Kita delete aja. Oke. Masukkan part pin ini. Lalu kita tentukan titik 0,0 dengan cara met front dengan front, top dengan jar. Ini float aja dulu. Belum untuk caranya agar tidak bergerak itu klik fix. Nah, fix ini tidak bergerak, lalu klik float lagi untuk berpindah atau tidak fix. Insert. Mat, maaf. Front dengan front. Oke. Top dengan top. Oke. Right dengan right. Oke. Bisa kita lihat evaluate. Nah, XZ ini udah 0,0. Nah. Kita lihat ke soal. Kita buka lagi partnya.
Masukkan saja dulu chain dan short pin. Lalu kita perbanyak, ini sebanyak 1, 2, 3. 1, 2. Lalu baru kita match. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Kemudian masukkan pinnya. Ini dengan ini. Ini. Kemudian dengan face ini. Ini dengan face ini. Oke. Ini dengan ini. Lihat lagi bentuknya seperti apa. Ini ke bawah. Ini agak ke kanan. Masukkan pin kembali. Ini dengan ini. Kemudian yang terakhir. Lalu masih ada yang kurang. Ini kita perbanyak lagi. Ini dengan ini konsentrik. Ini dengan ini. Ini dengan ini coincident. Oke, sudah. Lalu bisa kita lihat di sini ada A, B, dan C. Nah, di soal A itu 25 derajat, B-nya itu 125 dan C 130. Yang kita bisa lihat di sini di 2. Oke. Cara menentukannya ini dengan ini. Kita kasih angel sebesar 25. Nah, ini salah.
Nah, ini sudah 25 derajat. Lalu bagian ini B-nya itu 125 derajat. Phase ini dengan ini sejauh 125 derajat. Kemudian C-nya itu 130. Nah, ini sudah sama persis. Lalu kita lihat XYZ-nya. Sini dulu. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Untuk apa proses assembly-nya ini bisa digerakkan nggak dari gambarnya, dari partnya? Gerakan ya. Masih bisa dia. Oh, jadi yang bagian fixnya itu berupa silinder ya? Iya, yang fix ini. Jadi itu benda pertama yang kita masukkan ke dalam assembly itu sudah pasti langsung fix secara otomatis. Oh, jadi dari SolidWorks-nya secara otomatis yang pertama kali masuk langsung menjadi bagian yang fix. Iya. Jadi kalau untuk mengubahnya klik kanan, fixnya ini bisa di-isolate. Sorry. Maaf. Kalau di SolidWorks ini bisa menambahkan ini nggak? Misalkan dikasih gaya gitu atau dikasih force, misalkan arahnya itu melakukan rotasi atau putaran dari assembly-nya itu. Jadi dia bergerak secara secara otomatis, misalkan berapa besar gaya yang diberikan gitu. Oh, itu masuk berarti ke dalam motion. Iya. Oh, Tapi kalau cuman untuk kalau motionnya bisa. Untuk motion. kalau maksud saya bisa, cuman belum terlalu mendalam. Nanti saya coba saya buatkan. Cuman nanti untuk di CSWA itu memang tidak ada drawing atau motion atau simulasi segala macam. Jadi misalnya saya assembly gini. Misalnya ini.
Lalu yang ini. Nah, kalau ingin motion study, kita bisa klik di sini. Motion study. Oh, jadi bisa diputar ya? Ya, secara operasikan. otomatis gitu. Benarnya ya ini arah memutar kemana, kita kasih motor. Nah, ini kecepatannya itu berapa RPM. Coba kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk motion. Kalau untuk gayanya itu biasanya itu ada di simulasi untuk force-nya itu bebannya. Misalnya nih saya kasih gaya sedikit. Kalau ingin menggunakan simulasi itu suatu simulasinya harus dinyalakan terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul, new study, kita pilih static. Kita lihat dulu nih apakah bendanya sudah mempunyai material. Apply for material. Nah, kita oke. Ini saja. Lalu kita fix bagian yang diam. Conditionnya. Fix geometri. Bagian yang diam. Kemudian kita di sini bisa tambahkan clouds-nya itu force. Ini pilih arahnya mau ke mana. SI dan misalnya 1000 Newton. Arahnya ke bawah. Setelah itu run study. Sini sudah otomatis langsung stress untuk displacement dan faktor offset-nya. Kita bisa menganimasikannya. Ini klik 2 kali saja. Untuk proses mesh-nya kita bisa mengatur ya, proses berapa besar meshing-nya ini ya. grid-nya. Bisa. Create message. Nah, ini mau sebesar apa mesh-nya? Nah, untuk mesh ini bisa kita atur untuk meshing-nya. Lalu biasanya kan ada kalau bis kayak begini tuh ada tanda begini. Nah, ini diupdate aja, Ctrl B. Dia itu tandanya berarti belum update. What's wrong? Oh.
Nah, di-run kembali saja lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Untuk kalau kalian ingin melihat sertifikatnya itu, kalian bisa membuka di 3D Experience Certification atau enggak 3D Virtual Tester. Ini klik yang paling atas. Nah, ini login nih pakai akun yang sudah dibuat untuk ujian itu. Nah, kita login. Dan ini untuk sertifikatnya bisa kalian lihat di sini di My Akun. Lihatnya di mana Mas Rehan? Pas tampilan yang apa? Solid. Oh, belum ke share tadi ya screen-nya? Belum, masih share layar SolidWorks-nya. Belum Oke. layar yang baru. Oke. Saya ulangi. Sudah terlihat belum, Pak? Belum Ya. berubah layarnya. Coba. Ya, baru keluar ini baru keluar. Ketika di Google 3D Experience Certification Center. Kalau enggak 3D Virtual Tester juga nggak apa-apa. 3D Virtual Tester. Klik yang paling atas yang ini. Virtual Tester. Lalu login menggunakan akun yang sudah dibuat di awal itu untuk ujian. Klik. Nah, nih. Untuk tangisan tadi, lalu ini juga ada tata caranya untuk exam. Lalu untuk kalau klik My Akun, nah ini bisa terlihat sertifikat-sertifikatnya. Nah, kalau untuk melihat sertifikat itu, untuk hasilnya ini biasanya dia sudah muncul di sini. Jadi biasanya yang udah lulus ujian, dia akan tercantum namanya di sini. Dari berbagai negara. Misalnya di sini saya memilih CSWA. Lalu country-nya mau di mana? Indonesia coba. Indonesia. Nah, nih. Jadi ini nama-nama yang sudah mengikuti ujian CSWA di seluruh Indonesia. Total ada 38.000 orang. Sekitar segitu.
Jadi jangan takut untuk pemalsuan. Kalau palsu bisa silakan dilihat di sini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, untuk dari mahasiswanya gimana? Ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan secara lebih detail lagi mengenai CSWA, bisa langsung ditanyakan. Tapi untuk UPN sendiri itu mahasiswanya sudah banyak yang mengikuti untuk CSWA, Pak? Atau yang sudah pernah? Oh, sudah ada ya? Oh, sudah ada. Enggak, dari UPN sudah ada belum? Oh. Nah, ini sertifikatnya juga lumayan karena ini kelasnya udah internasional. Ini kita bisa melihat juga untuk CSWE ini yang lebih tinggi lagi, tingkatannya expert CSWE. Bagaimana ada yang ingin ditanyakan?